Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anselia Putri Tunggadewi Nugroho, NIM 3010014 dari kelas IATA. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai etika komunikasi Qur'ani. Nah, seperti yang kita tahu, di era digital saat ini banyak orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya, berbagi informasi, bahkan berdebat di ruang publik seperti hanya di media sosial. Sayangnya, tidak semua komunikasi yang dilakukan itu dengan cara yang baik. Biasanya sering kita temui itu menggunakan kata-kata kasar, fitnah, hoak, dan caci maki. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya etika komunikasi itu sudah mulai diabaikan. Padahal, komunikasi yang tidak beretika itu dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan permusuhan, bahkan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Al-Quran sendiri sudah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya manusia itu berbicara. Seperti halnya dengan jujur, sopan, adil, dan menyentuh hati. Nah, ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, penting bagi kita untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dalam hal komunikasi ini. Etika komunikasi Quran ini bukan hanya sekedar mengatur cara berbicara saja, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Nah, apa sih etika komunikasi Qur'ani itu? Nah, etika komunikasi Qur'ani adalah cara berbicara sesuai ajaran Al-Quran yang mengutamakan kejujuran, kesantunan, dan kelembutan dalam setiap ucapannya. Etika ini tidak hanya mengajarkan kita tentang mengatur isi pesannya saja, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya agar tidak menyakiti, menyinggung, dan merendahkan orang lain, sehingga tercipta komunikasi yang membangun dan mendatangkan kebaikan. Pada kesempatan ini saya akan mengambil term qaul yang berada dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu qaulan sadida atau berkata jujur. Terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ayat ini menjelaskan tentang ucapan yang benar dan jujur yang disampaikan dengan lurus tanpa menyimpang dari kebenaran. Nah, qaulan sadida ini menunjukkan kejujuran dan integritas dalam berbicara. Yang kedua yaitu qaulan baligho, yaitu atau berkata jelas dan mengena. Contohnya yang berada dalam Quran surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ayat ini menjelaskan tentang ucapan yang tepat sasaran, jelas, dan menyentuh hati. Qaulan baligho ini mampu menyampaikan pesan secara efektif dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu qaulan ma'rufa atau berkata baik. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ayat ini menjelaskan perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Nah, maksudnya perkataan yang baik ini yaitu perkataan yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Qaul ma'ruf ini menjaga etika dalam berbicara kepada siapapun. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu qaulan layyin atau berkata lembut yang terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, ayat ini menjelaskan tentang Musa yang diperintahkan untuk berbicara kepada Fir'aun dengan lembut. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbicara lembut bahkan kepada orang yang zolim dan
jahat kepada kita. Selanjutnya yang kelima yaitu qaulan karima atau berkata mulia yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk berkata dengan mulia dan penuh hormat, terutama dalam berbicara kepada kedua orang tua dan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu qaulan maisura atau berbicara yang mudah. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ayat ini menjelaskan bahwasanya jika kita tidak mampu membantu orang lain, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut ini maksudnya ucapan yang mudah dan tidak memberatkan. Jadi Qaulan Maysura ini memerintahkan kepada kita untuk berkata yang baik meskipun kita itu tidak mampu memberi bantuan kepada orang lain. Nah, itu tadi prinsip-prinsip etika komunikasi yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita hendaknya mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran termasuk ajaran etika komunikasi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.